Hello guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan membahas fungsi if atau disebut juga percabangan pada Python. Sebelum kalian menonton video ini, saya menghimbau untuk menonton video saya sebelumnya tentang ekspresi pada Python, agar kalian lebih mudah untuk memahami pembahasan materi pada kali ini. Oke, kita langsung masuk saja. Pengambilan keputusan kondisi if pada Python itu digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan. Kemudian pada Python ada beberapa statement atau kondisi, di antaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode atau aksi jika kondisinya bernilai benar, gitu ya, true. Dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka kode atau aksi tidak akan dieksekusi atau dijalankan. Mari kita lihat dulu sintaks if. Jadi, sintaks if itu if, kemudian kondisi yang kita inginkan, maka aksi. Gitu ya, jalankan aksi. Nah, di sini jika kondisinya itu bernilai false, maka aksi tidak didefinisikan atau tidak dijalankan. Gitu ya. Nah, dan kondisi di sini itu adalah sebuah ekspresi relasional maupun ekspresi logika. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu ekspresi relasional dan ekspresi logika, kalian bisa menonton video saya tentang ekspresi gitu ya, supaya kalian lebih paham gitu ya. Oke, kita lanjut. Jenis analisis kasus dalam Python. Di sini ada 3 kasus gitu ya. Ada 1 kasus dan 2 kasus yang berkomplementer dan ada banyak kasus yaitu gimana kondisinya berantai. Untuk satu kasus, sintaksnya sama seperti umum gitu ya, seperti sintaks sebelumnya. If, kondisi. Nah, jika kondisi ini bernilai true, maka jalankan aksi gitu ya. Aksi 1. Di sini tuh saya memberikan angka 1 itu hanya sebagai kode ya, teman-teman. Bukan artinya aksinya cuma boleh 1 gitu ya. Di bawah kondisi if, itu kita boleh menambahkan sebanyak aksi yang kita mau gitu ya. Kemudian untuk 2 kasus atau berkomplementer. Nah, kapan kita pakai 2 kasus berkomplementer ini? Di saat emang kejadiannya itu saling berkebalikan gitu ya. Misalnya gini, angka gitu ya. Ada sebuah angka, ganjil atau genap. Nah, jika suatu angka itu bernilai genap, berarti dia nggak ganjil. Jika dia bernilai ganjil, maka nggak pasti genap gitu ya. Atau mau kita kondisi kebalik gitu ya. Jika suatu bilangan bukan genap, udah pasti ganjil. Nah, jika dia bukan ganjil, sudah pasti genap gitu. Jadi berkomplementer. Makanya di sini kita tidak perlu lagi menaruh kondisi kedua. Kenapa? Karena kalau bukan kondisi pertama gitu ya, berarti dia pasti kondisi kedua gitu ya, teman-teman. Makanya kita pakai if else di sini. If kondisi 1 bernilai benar, jalankan aksi 1. Tapi if jika kondisinya bernilai salah, jalankan yang sebaliknya gitu ya. Dan kita nggak perlu lagi nulis sebaliknya. Kenapa? Karena udah tahu seperti tadi kan. Misalnya kita bukan ganjil, udah pasti genap. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan keterangan gitu ya. Jadi langsung aja else aksi 2. Oke. Selanjutnya apa? Banyak kasus atau kondisi berantai. Di saat kita ingin menaruh berbagai jenis kondisi gitu ya, teman-teman. Maksudnya gimana? Misalnya kita ingin mengklasifikasikan apakah suatu bilangan itu bernilai positif atau negatif ataupun dia bernilai 0 gitu ya. Nah, kan kalau kita bilang suatu bilangan bukan positif, bisa genap, maksud saya bisa negatif, bisa 0 gitu kan. Nah, artinya teman-teman kita nggak bisa pakai if else, kita mesti pakai kondisi berantai gitu ya. Jadi misalnya if suatu bilangan itu bernilai lebih besar daripada 0, maka aksinya apa? Kita misalnya print positif. Kalau dia 0, gimana? Elif gitu kan, suatu bilangan sama dengan 0. Aksinya apa? Serah mau print apa teman-teman gitu ya. Langsung kita, kalau misalnya kondisi-kondisi lain yang perlu dijabarkan, nah, itu teman-teman pakai lagi elif, kondisi keberapa. Ini maaf ya teman-teman, ini typo, ini harusnya kondisi ketiga ya. Ini jadi aksi ketiga gitu ya. Terus ada elif selanjutnya. Jadi ini nggak akan terbatas teman-teman. Kemudian selanjutnya else itu jika kondisi terakhirnya tuh misalnya
udah pasti bukan yang kondisi pertama, bukan kondisi kedua, bukan kondisi ketiga, ataupun selanjutnya, pokoknya kondisi paling terakhir gitu ya. Oke teman-teman, dan perlu diingat teman-teman, di sini kalian lihat di bawah if gitu ya. Ini ada namanya indentasi. Ini indentasi. Kenapa harus pakai indentasi? Nah, ini yang membedakan antara Python dengan program lainnya ya gitu ya. Di sini tuh kita untuk menjalankan program if kita tuh menggunakan indentasi. Indentasi itu apa? Indentasi itu kalian bisa klik tab atau juga 4 spasi. Karena tapi saya sarankan untuk menggunakan 4 kali spasi ya teman-teman. Kalau pakai tab itu terasa kurang formal gitu ya. Nah, selain itu juga kenapa harus pakai indentasi? Supaya itu menunjukkan bahwa aksi ini akan dijalankan jika yang atasnya bernilai true. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi indentasi ini penting banget. Kalau enggak, kalian akan mendapatkan syntax error gitu ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke Jupyter Notebook supaya kalian lebih paham ke implementasinya. Ayo, let's go! Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Jupyter Notebook. Kita langsung saja membahas ya teman-teman. Oke, di sini saya menuliskan kembali sintaks fungsi if supaya teman-teman tidak lupa gitu ya. Jangan lupa untuk indentasinya 4 spasi teman-teman. Oke, kita akan mencoba dulu untuk yang satu kasus teman-teman. Di sini saya akan memberikan contoh, suatu contoh jika seorang itu ingin mengetahui dia lulus atau enggak gitu ya. Oke, misalnya gini. Misalnya lulus gitu ya. Jadi saya pakai huruf kecil aja, lulus gitu ya. Lulus. Kita lulus atau tidak gitu ya. Lulus atau tidak. Kita masukin input gitu ya. Input. Nah, di sini saya ingin menambahkan di dalam input kita bisa memberikan suatu keterangan teman-teman. Nah, keterangan ini tidak akan mempengaruhi hasil gitu ya, tidak akan mempengaruhi hasil, hanya sebagai keterangan tambahan kita tuh input apa gitu ya. Misalnya kita input apa, apakah kamu lulus gitu katanya, dan jawabannya pasti ada dua dong, antara iya atau tidak gitu kan. Oke, if gitu ya, if lulus. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di sini kita pakai operator relasional ya. Jadi bukan pakai operator numerik ya, karena hasilnya kita ingin menghasilkan nilai bool gitu ya, antara true atau false. If lulus sama dengan tidak. Oke. Jadi dua. Nah, kalau Jupyter Notebook kalau kalian enter itu langsung ke indentasi teman-teman, jadi nggak perlu lagi ke indentasi gitu ya. Tapi saya tidak tahu untuk software lainnya, tapi sudah saya peringatkan untuk menggunakan indentasi 4 spasi di bawah if gitu ya. Oke, berarti print. Kita ingin apa aksinya? Kita akan mengeprint kamu harus ikut remedial, ya. Nah, sini kita coba jalankan. Sebentar, sedang loading. Nah, sini teman-teman, apakah kamu lulus? Jawabannya ya atau tidak. Jika kita jawab ya, maka print kamu harus ikut remedial atau aksinya itu tidak dijalankan. Kenapa? Karena nilai lulus ini yang tadi kita input itu kita mengatakan bahwa kita tuh lulus ya. Berarti lulus sama dengan tidak ini bernilai false. Makanya aksinya tidak dijalankan. Coba kita menjawab tidak gitu ya. Jawabnya tidak. Nah, maka akan keluar kamu harus ikut remedial. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh dua kasus atau yang berkomplementer. Misalnya di sini saya mempunyai suatu variabel tugas gitu ya, input gitu, input.
Apakah tugas kamu banyak? Oke. Atau enggak, apakah tugas banyak gitu ya? Apakah tugas banyak? Jawabannya antara banyak atau sedikit gitu ya. Di sini banyak atau sedikit, ya atau tidak, ini nggak akan mempengaruhi ya teman-teman. Nggak akan mempengaruhi sintaks, ini hanya sebagai keterangan seperti apakah kamu lulus dan aja teman-teman. Dia masih dalam satu kalimat gitu ya. Jadi nggak akan mempengaruhi sintaks gitu. Dia hanya sebagai keterangan. Banyak atau sedikit gitu ya. Yang kedua, if tugas sama dengan banyak. Dua, print. Print apa? Pushing. Oke. Else, ya teman-temannya, indentasinya nih. Jadi if sama else, mau sama elif pun harus satu blok gitu ya. Maksudnya saya satu indentasi ya. Ya, namanya outer indentasi nih. Kalau ini namanya inner indentasi. Else kedua, ingat kalau else berarti kan jawabannya kalau nggak banyak pasti sedikit gitu ya. Berarti kita nggak usah tambahin keterangan gitu ya. Print apa? Happy gitu ya. Oke, kita coba. Apakah tugas banyak? Aku tulis banyak gitu ya. Maka jawabannya, aduh pusing ya, pusing itu kalau tugas banyak. Apalagi ini TBB ya guys. Sebagai kalian ITB, siap-siap TBB berkatanya banyak tugas, siap-siap pusing berarti ya. Oke, kalau kita jawab kadang bilangnya sedikit gitu ya. Dimasukin nih, apakah tugas sebenarnya banyak? Enggak, berarti bernilai false. Berarti kita langsung masuk ke else gitu ya. Berarti print happy gitu ya. Tugas dikit kita happy guys. Oke, lanjut ke yang banyak kasus. Sini saya coba banyak kasusnya ini saya buat copy contohnya. Copy, kondisi copy gitu ya. Copy. Input. Apakah dia kopi panas atau hangat atau dingin gitu ya. Nah, ini kita nggak usah pakai ini lagi karena kita tahu jawabannya antara panas hangat dingin. Kemudian if kopi sama dengan panas, ya. Print apa teman-teman? Tambahkan sedikit es, ya. Apalagi teman-teman, misalnya kedua hangat kan, nanti kita pakai elif teman-teman. Kalau pakai if dong, if lagi boleh gak kak? Boleh, kita pakai aja elif ya. Karena biar apa? Biar lebih rapi gitu ya. Kalau pakai if kayaknya nggak cocok gitu. Elif gini di sini ya. Emang disediakannya elif, walaupun if bisa, tapi Python udah menyediakan elif gitu ya. Sesuatu yang lebih bagus gitu ya. Elif kopi sama dengan hangat. Maka apa teman-teman? Kalau hangat, ya berarti siap diminum gitu ya. Apalagi teman-teman, berarti terakhir kan, kalau nggak panas, kalau nggak hangat ya berarti apa? Dingin gitu ya. Else, nggak usah tambahin lagi, berarti teman-teman print. Apa? Kalau kopi terlalu dingin apa? Tambahkan sedikit air panas. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita coba. Apakah kopi panas, hangat, atau dingin? Kita coba jawab hangat ya. Hangat. Berarti ada kopi siap diminum. Oke. Kalau dibilang kopi dingin gitu ya, maka dibilang tambahkan sedikit air panas. Nah, bagaimana kalau jawaban kita ini di luar dari ketiga itu? Misalnya apa teman-teman? Terlalu panas gitu. Nah, jawabannya else teman-teman. Kenapa? Di sini tuh kita nggak pakai pengkondisian elif gitu ya. Kenapa jawaban tambah sedikit air panas? Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang perlu kalian cantumkan gitu ya. Kalau kalian kondisinya ingin ada 3 kondisi panas sangat dingin, maka bikinlah if elif else gitu ya teman-teman. Tapi kalau
kalian nggak pasti gitu ya teman, nggak pasti. Misalnya jawaban ini kan kopi bisa jadi terlalu panas gitu ya. Kalian tuh boleh nggak pakai else gitu. Misalnya kalian pakai aja elif gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena else ini artinya jika kedua kondisi di atas ini tidak memenuhi atau bersifat false, pasti else. Padahal belum tentu, misalnya kita bisa kopi, belum tentu kan dia dingin. Misalnya saya jawabnya terlalu panas gitu kan. Bisa, nah, makanya else ini bernilai true gitu. Jika if dan elif bernilai false. Nah, kalau kalian ingin misalnya jawabannya hanya 3 ini gitu ya, dan di luar 3 ini maka nggak akan ada aksi, kalian bisa lagi elif lagi guys, elif, bisa elif. Karena dia elif, berarti harus apa? Harus tambahkan kondisinya apa gitu ya, kondisi dingin. Nah, maka kalau kayak gini teman-teman, bisa saya jawab terlalu panas. Maaf, nge-lag, terlalu panas. Nah, nggak ada aksi yang dieksekusi gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke nested if. Nah, nested if ini artinya adalah if bersarang. If bersarang itu apa? Jadi gini, di dalam suatu if ada if lagi. Nah, maksudnya gimana? Kita coba dulu ya teman-teman. Sini saya misalnya mau beli baju gitu ya. Baju gitu ya, baju. Input. Apakah mahal atau murah? Itu misalnya. Kita input gitu nilainya ya. Apakah mahal atau murah? Nah, kita bikin pengkondisinya teman-teman. If baju sama dengan apa teman-teman? Misalnya bajunya murah gitu ya. Biasa kan orang mau beli baju murah gitu ya. Nggak selalu sih. Cuma kalau orang ngomong, wah diskon, pasti orang banyak yang beli gitu ya teman-teman. Oke, jika baju sama dengan murah gitu ya. Nah, baju murah, kita mau masukin apa lagi teman-teman? Warnanya gitu ya, warna. Berarti kita akan masukkan perintah apa? Aksinya apa? Input, misalnya input gitu ya. Input warna. Input warnanya apa? Warnanya apa gitu ya. Warnanya apa? Mau merah atau biru gitu ya. Masukin lagi teman-teman if. Nah, lihat ya teman-teman. If yang di sini itu satu identitasi dengan aksinya. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Jadi if di sini itu akan dijalankan gitu ya. Apabila nilai if yang di atas bernilai true. Nah, jadi if apa? If warna sama dengan merah gitu ya. Akan apa printnya? Printnya apa misalnya? Kalau warnanya merah, artinya misalnya bajunya murah, terus warnanya merah, saya suka gitu ya. Saya suka warna merah gitu. Else gitu ya. Else berarti karena pilihannya antara merah atau biru, ya berarti kalau nggak merah ya berarti biru gitu ya teman-teman. Oke. Print apa? Print saya tidak suka. Oke. Selanjutnya apa? Kita bikin kondisi kalau dia itu karena dia udah murah ya, berarti kita bikin kondisi mahal. Nah, kondisi mahal tuh apa? Berarti kan kalau nggak mahal murah tuh teman-teman. Nah, kita bikin apa? Else gitu kan. Karena kalau bajunya nggak murah gitu ya, artinya baju sama dengan murah bernilai false, berarti langsung else gitu ya. Baju itu mahal. Else apa? Print. Saya nabung dulu. Nah, gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja coba eksekusi. Apakah mahal atau murah? Kita coba ya. Murah. Nah, jika murah, warnanya apa? Merah atau biru gitu. Kalau kita pilih merah, maka tereksekusi saya suka. Gitu ya teman-teman. Kita coba lagi, satu lagi. Misalnya kita bilang mahal, maka langsung saya nabung dulu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung, karena udah contoh-contohnya teman-teman. Kalau di praktikum kita nanti, itu kebanyakan menggunakan numerik ya, atau enggak aritmatika gitu teman-teman. Jadi, kita coba untuk membuat salah satu latihan gitu ya, yang ada di PDF Pengkom Stay gitu ya teman-teman. Oke. Buatlah sebuah program yang membaca masukan dua buah bilangan bulat.
Kemudian tentukan mana yang lebih besar, gitu ya. Jadi di sini ada dua buah bilangan bulat. Misalnya dua buah bilangan bulat itu kita masukkan ke variabel A dan B, gitu ya. A sama dengan, karena ini bilangan bulat, ingat teman-teman, bilangan bulat berarti apa? Kodenya yes, betul sekali teman-teman. Integer ya, integer input. Oke, masukkan, saya kasih keterangan di sini, masukkan bilangan pertama. Kemudian B, bilangan kedua itu saya masukkan ke B, gitu ya, integer input, masukkan bilangan kedua. Oke. Di sini kita akan coba ya teman-teman. Berarti menggunakan kondisian begitu ya. If manakah lebih besar gitu kan. Jika if A lebih besar dari B, artinya apa teman-teman? Kita akan mengeluarkan kata perintah print atau perintah output A lebih besar dari B. Gitu kan? Mana lebih besar gitu kan? Oke. Selanjutnya apa? Di sini kita pakai elif atau else teman-teman. Nah, kalau pendapat saya, di sini saya menggunakan elif dulu. If, elif, else. Kenapa? Karena ada tiga kondisi menurut saya. Jika A lebih besar B atau A sama dengan B gitu ya. A sama dengan B gitu ya. Jika A sama dengan B, berarti ya nggak ada lebih besar dong. Print keduanya sama besar gitu ya. Tapi kalau nggak lebih besar atau nggak sama besar, berarti kondisi ketiga teman-teman apa? Udah yang pasti A kurang dari B gitu ya. A kurang dari B. Print apa teman-teman? B lebih besar dari A. Kita coba jalankan programnya. Ada invalid syntax ya teman-teman. Sebentar. Oh iya, maaf. Else, saya lupa. Maaf. Else, itu tidak perlu lagi ya. Tadi saya sudah jelaskan, tidak perlu lagi menambahkan keterangan gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau dua kondisi di atas sudah salah, pasti yang F bendera true. Nah, makanya ya, syntax error ya, oke? Kita coba jalankan sekarang. Masukkan bilangan pertama misalnya adalah 15. Nah, masukkan bilangan kedua adalah 17. Maka apa? B lebih besar daripada A, gitu ya. Atau jika kalian mau lebih kata-kata lebih bagus ya teman-teman, kalian bisa pakai gini teman-teman, pakai format. Jadi tulis F di depan, ya. Nah, bilangannya ini kan harusnya kalimat B lebih besar dari A ya teman-teman. Nah, di sini kita ingin nilai B-nya ini, B-nya ini adalah nilai yang kita masukin. Nah, berarti artinya gimana teman-teman? Kita tulis dulu format depannya, oke, format. Terus nilai yang ingin kita munculkan gitu ya, integer yang kita ingin kita munculkan gitu ya, gini. Misalnya kan B lebih besar dari A. Nah, nilai A-nya juga teman-teman nih. Nilai A juga ya. Oke. Keduanya sama besar atau kita juga bilang gini. Yang ini juga ya, tambahin teman-teman. Supaya gampang. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ada dua cara, bisa kayak gini atau juga gini. Kalian bikin kurung kurawanya dulu gitu ya. Jadi ini adalah kurung kurawanya, artinya tuh akan ditambahkan sesuatu gitu di situ ya. Ditambahkan sesuatu yang nilainya itu nggak mengikuti kalimat gitu ya. Nggak mengikuti kalimat. Artinya nilainya itu berdasarkan nilai sebelumnya. Atau kalau nanti kalian akan masuk ke for looping, itu adalah nilai yang bisa di-iterable gitu ya teman-teman. Oke, format. Format apa? Nah, karena ini yang pertama gitu ya. Ini yang pertama kan berarti A kan. A lebih besar dari B. Berarti format A, B. Nah, gini. Coba masukkan. Masukkan bilangan pertama misalnya 15 dan masukkan bilangan kedua 12. Nah, berarti yang mana teman-teman? Berarti kan 15 lebih besar daripada 12. Berarti masukin yang ke sini. A lebih besar dari B. Di mana A-nya itu adalah 15 dan B itu 12 gitu ya. Jadi kalau kalian ingin masukin nilai gitu ya,
masukin variabel, nilai variabelnya. Kalian bisa pakai format. Ada juga bisa kalian pakai bawah ini sama teman-teman. Jadi ini sama yang atas ini itu sama ya teman-teman. Nah, kita coba deh. Kita coba supaya teman-teman lebih yakin. 15 dan 17 berarti ya. Nah, berarti pakai sama ya. 17 daripada 15. Oke, kemudian selanjutnya. Buatlah sebuah program yang membaca masukan sebuah bilangan bulat dan tentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Oke, sebelumnya untuk menentukan ganjil genap tentunya harus lebih besar dari 0 teman-teman. Jadi kita tentukan dulu. Misalnya kita masukkan sebuah bilangan X gitu ya. Integer input. Oke, integer input apa? Masukkan sebuah bilangan. Oke. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan if bersarang ya teman-teman. If X lebih besar dari 0. Oke. Kenapa saya pakai bersarang? Karena bilangan ganjil atau genap itu harus lebih besar dari 0 ya teman-teman. Bernilai positif gitu ya. If X lebih besar dari 0, maka apa? Selanjutnya kita menentukan apa? Dia ganjil atau genap gitu ya. Nah, gimana cara menentukan ganjil genap? Berarti kalau kita tahu teman-teman, kalau genap itu ada bilangan yang habis dibagi 2. Sebenarnya ganjil kita agak sedikit bingung gimana cara mendeterminasi suatu bilangan ganjil gitu ya. Maka untuk bilangan genap gimana teman-teman? If bilangan tersebut habis dibagi 2. Nah, gimana cara bikin habis dibagi 2? Pakai modulo 2 dengan 0 gitu ya. Nah, ini gimana maksudnya teman-teman? Nah, jika kalian masih belum ngerti nih, X modulo 2 sama dengan 0 itu artinya habis dibagi, kalian bisa ngecek video saya tentang ekspresi ya teman-teman. Di video saya tentang ekspresi pada Python. Supaya kalian paham gitu ya. If X modulo 2 sama dengan 0, atau kita bisa katakan X habis dibagi 2, maka apa? Print bilangan, atau X gitu ya. X adalah bilangan ganjil. Adalah bilangan genap, maaf. Nah, X di sini teman-teman, itu artinya itu apa? Bersifat nilainya itu, nilai yang kita masukkan, bukan termasuk ke dalam kalimat gitu ya. Nah, ini juga bisa salah satu cara untuk supaya nilai masukan dari variabel itu tidak masuk ke dalam sebuah kalimat gitu ya. Maksudnya nilainya itu, nilai X di sini, itu adalah nilai yang kita input di awal, bukan masuk ke dalam kalimat. Karena kalau Anda masukkan kalimat gini ya, X adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah X adalah bilangan genap gitu teman-teman. Jadi kita pengen supaya X atau nilai yang kita masukkan ke X itu muncul gitu ya. Karena suatu nilai itu adalah bentuknya integer, maka kita perlu pisahkan dari kalimat gitu ya. Kita juga bisa pakai gini teman-teman, X, adalah bilangan genap. Hasilnya apa? Berarti kalau nggak genap, ya pasti ganjil. Berarti pakai else ya teman-teman. Else, nggak usah lagi pakai kondisinya. Langsung print X adalah bilangan ganjil. Hasilnya apa teman? Nah, berarti kan udah nih, kalau nggak genap, ganjil gitu ya. Berarti kondisi selanjutnya adalah else. Jika X-nya itu tidak lebih besar daripada 0. Artinya apa? Print bilangan atau X gitu ya. X bukan ganjil, bukan genap. Bukan ganjil dan bukan genap. Kita coba contohin teman-teman. Masukkan sebuah bilangan, misalnya 19. Nah, 19 adalah bilangan ganjil. Coba kita bikin 18. Nah, 18 adalah genap. Dan bagaimana kalau negatif? Minus 3. Nah, minus 3 bukan ganjil dan bukan genap. Oke teman-teman, ini ke soal terakhir. Ini soal ketiga. Buatlah sebuah program membaca masukan sebuah bilangan bulat dan tentukan apakah bilangan tersebut positif, negatif, negatif atau 0 gitu ya. Untuk yang positif, tambahkan apabila dia ganjil atau genap. Nah, di sini hampir sama kayak sebelumnya ya teman-teman. Cuman saya di sini ada 3 kondisi juga disebutnya 0 gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba ya untuk menggunakan ekspresi
logika supaya kalian juga bisa menambah wawasannya gitu ya teman-teman. Bisa kita kan X gitu ya. X sama dengan apa? Integer input. Masukkan sebuah bilangan. Nah, kita bikin if X lebih besar daripada 0. Nah, di sini teman-teman kan dibilang, kalau bilangannya positif, tambahkan apakah dia ganjil atau genap gitu ya. If X lebih besar daripada 0, N. Di sini saya pakai kata N. N apa? N X itu habis. Ya, habis dibagi 2. Ya, sama dengan 0. Artinya apa? Print X itu adalah apa? Adalah bilangan genap positif. Nah, artinya apa teman-teman? Ini kita kalau untuk ekspresi logika, kita anggap X lebih dari 0 ini adalah A. Dan X habis dibagi 2 sama dengan X habis dibagi 2 itu sama dengan B. Jika A itu true dan B true, maka jalankan aksi print X adalah bilangan genap positif. Tapi jika salah satunya ya salah, misalnya X lebih besar daripada 0, tapi X tidak habis dibagi 2 gitu, atau enggak X modulo 2 tidak sama dengan 0. Berarti kan ini bersifat false gitu ya. Berarti perintah ini nggak dijalankan teman-teman. Oke, kemudian elif X lebih besar daripada 0, and X gitu ya, X modulo 2 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Ini ya. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau tidak sama dengan 0. Artinya dia bilangan ganjil gitu ya. Print X adalah bilangan ganjil positif. Oke. Kemudian selanjutnya apa teman-teman? Masih kita bikin lagi apa? Elif. Elif kenapa? Karena dia bisa negatif, bisa 0 gitu ya. Kita bikin lagi. Elif X sama dengan 0. Berarti apa? Print apa teman-teman? Ini adalah bilangan 0 gitu ya. Ini adalah bilangan 0. Kemudian apa? Else gitu ya. Kalau else berarti apa teman-teman? Berarti kalau else di sini menandakannya negatif ya. Karena dia bukan positif ganjil, positif genap, ataupun dia juga bukan 0. Maka langsung aja else tanpa keterangan, langsung apa jalannya teman-teman? Print X adalah bilangan negatif. Nah, kita coba kita jalankan ya teman-teman. Oke, masukkan sebuah bilangan 13. 13 adalah bilangan ganjil positif. Ya teman-teman, coba lagi. 19. 19 adalah bilangan ganjil positif. Misal kita coba minus 3. Minus 3 adalah bilangan negatif. 0 adalah ini adalah bilangan 0. Dan terakhir kita coba 18 ya. Ini adalah 18 adalah bilangan genap positif. Oke teman-teman, sekian dulu video saya dari kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan atau soal yang ingin dibahas di channel kami, tinggal kalian kirim ke link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, karena juga channel kami akan terus membahas soal-soal maupun konten-konten materi yang menarik, teman-teman. Oke, see you on next video. Bye-bye.